kasih Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Saya mohon kepada Bapak yang sedia untuk menunjukkan kegiatan sosialisasi kita Tuhan. Terima kasih kepada narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan kita pagi ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat firman-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang guru ini untuk mengikuti sesuai dengan yang ada di depan kita, mengikuti sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh ibu berdua dari sekolah kita yang saat ini sedang menjalani program calon guru gerak. Seyogianya kegiatan ini sebenarnya akan dibuka oleh Bapak Kasih, walaupun beliau sudah melimpahkan wewenang kepada saya sendiri. Jadi untuk itu kami harapkan Bapak Ibu kita semua yang ada di sekolah ini, walaupun saat ini masih seperti ini yang berada di ruangan ini, dengan harapan sebenarnya kita harus terlibat semua dalam kegiatan ini. Semua warga sekolah harus terlibat, yang mana program ini adalah program yang bagus untuk kedepannya, karena judulnya juga sudah positif. Itu tidak ada lagi tawar-menawar. Maka arah daripada positif itu kalau memang tidak dan dapat kita laksanakan dari sekolah ini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini resmi kita buka. Poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukum dan kebudayaan, ketiga keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik, dan segitiga restitusi. Ke-6 poin ini akan kami bagi dua. Yang pertama itu adalah Ibu Haruna Munur, dan selanjutnya 3 nanti pemenuhan sampai segitiga akan saya. Untuk bersama kami berikan waktu kepada Ibu Haruna. Oke, terima kasih kepada Ibu Cinta. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru tenaga pendidikan, ya, dan telah meluangkan waktu pada kegiatan kami ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Mohon izin Pak Nes, berapa menit nanti kami manusia. Ternyata untuk mewujudkan kebutuhan budaya positif itu, pertama itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus dulu memenuhi apa yang ada pada diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengatakan kepada Bapak Ibu kita berubah, tapi paradigma saya tidak berubah. Jadi kami CGP ini harus memulai dulu dari diri kami, baru kami menggerakkan Bapak Ibu dulu. Dan ini juga harus ada yang di dalam diri kita, sehingga kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah untuk bertahan hidup, atau kita sebut dengan survival. Pada dasarnya manusia ingin bertahan. Jika saya tidak bisa diterima yang lain, maka saya tidak akan bisa berkarya. Karena rasa untuk diterima itu adalah sangat penting. Saya bisa mengekspresikan diri saya dalam kehidupan kita, melaksanakan tugas kita dengan baik. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini yang tadi juga Ibu Manona sudah mengatakan atau memaparkan. Satu posisi kita dalam penghukum. Kita sering menjudge siswa kita. Orang jika anak siswa kita itu besar. Di sini dikatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contohnya siswa kita terlambat. Saya tidak langsung menjudge, tapi saya akan mengatakan ya semua orang pasti terlambat. Itu pun juga waktu sekolah itu. Jadi saya berusaha mengurangi. Kita lakukannya terlambat, kita kunci pagar. Ternyata dari filosofi belajar longgar tidak tepat sebenarnya. Mari ya anak-anak, dulu saya hanya teacher teacher center. Teacher center maksudnya yang sentral itu adalah saya yang paling benar. Ternyata tidak. Setelah saya masuk itu, ternyata bahwa siswa itulah yang menjadi target utama kita. Itu yang harus kita ubah. Nah, di sini setelah kami ingin menjadi apa? Keyakinan. Nah, akhirnya setelah kita diri kita sendiri, mari kita menjadi posisi
kontrol yaitu sebagai manajer. Dan untuk dan kita sama-sama berjuang, kami juga berjuang. Mari kita melakukan mengatasi permasalahan siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Jangan langsung kita menghakimi siswa kita, tapi kita rangkul mereka. Oke, terima kasih. Silakan Madonna. Untuk kesempatan ini tidak ada salahnya atau sepertinya kurang baik kalau memang Bapak Ibu guru hanya sebagai pendengar, barangkali ada masukan. Jadi bisa kita izinkan hanya 3. Hanya maaf Pak Sitinja, kita persilakan dulu Ibu Gurning yang ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu guru karena waktu kita juga sudah terbatas. Kita kasih kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini memang kita dituntut untuk berubah, gitu. Jadi di situ sepertinya penghargaan itu melemahkan siswa gitu maksudnya Bu ya? Iya kan? Iya. Saya agak sepakat memang dengan ini karena penghargaan ini berkaitan dengan siswa dulu begitu. Untuk penghargaan misalnya juara 1, 2, 3 kelas itu kita rubah. Jangan langsung dari nilai raport. Kita seleksi lagi siswa yang ranking di kelas itu 1 sampai 10 kita uji lagi. Kita amati secara langsung objektif gitu. Kalau nilai raport mereka mencontoh dari teman sebelahnya, dari HP, nilainya tinggi gitu. Kita guru nggak mau tahu. Keterlambatan siswa kita harus kita rubah. Dari sekarang, dari Senin harus kita usulkan itu. Jangan lagi tahu hukum untuk bekerja. Pak Tikar sudah tidak ada. Kita mulai dari yang baru gitu. Jadi caranya itu ya kita diskusikan nanti guru BP dan OSIS apa yang tepat untuk mereka itu. Hanya 2 itu aja. Terima kasih. Tapi saya cari informasinya selama itu kan. Sekarang ini bukan juara 1 kelas lagi penghargaan. Menanggapi tentunya budaya positif yang mau kita ambil di sekolah ini saran saya. Yang pertama itu perlu peran CGP Angkatan 9 yang saya bilang. Aktifkan piket depan dengan menyambut siswa, salam pagi kan gitu. Begitu masuk di salam berarti di situ sudah terlihat siapa yang terlambat dapat dijaring kan di situ. Siapa yang kurang rapi dari depan itu dijaring berarti jam 6.30 sudah di situ. Yang kedua, kalau boleh guru piket jangan lagi marah-marah. Guru BP kan. Iya. Pokoknya BP itu jangan ada yang mengikat rambut dalam proses pembelajaran. Kedua, bertanggung jawab. Laksanakan tugas kamu dengan baik. Apakah itu piket yang sudah dijadwalkan dan tugas yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Disiplin waktu, jangan pernah datang terlambat. Lalu, menerapkan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan maupun adik kelas dan kakak kelas. Saling menghargai antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa maupun siswa kelas yang lain ya. Lalu menerapkan budaya tomat. Budaya tomat ini adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Budayakan kalau meminjam permisi. Budayakan kata maaf jika salah, budayakan terima kasih jika kita meminjam barang orang lain. Lalu sebelum dan sesudah proses belajar mengajar diawali dan diakhiri dengan doa. Inilah keyakinan kelas 11 TB1 dan harus kalian laksanakan. Setuju? Setuju. Terima kasih. Oke. Jadi buat anak didik kami kita dengarkan ya. Kita sudah membuat di sini keyakinan kelas 10 KL. Ya. Inilah keyakinan kelas kita ada 7 poin. Ya. Jadi yang 7 poin ini mari kita laksanakan dengan baik dan benar. Jangan lagi diangkat. Oke? Oke. Topik kita cara menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah. Seperti visi OSIS yang sudah kami terapkan, yang sudah kami sampaikan, menjadikan sekolah SMK Negeri 1 Laguboti menjadi sekolah yang beriman, kreatif, disiplin, serta menyamaratakan status seluruh siswa. Berikut hal-hal yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah agar kita dapat menerapkan hal-hal positif. Yang pertama, beriman.
Poin pertama, memiliki toleransi beragama, menghargai teman beragama lain. Harus melakukan doa sebelum pulang agar kita terlindung dari mara bahaya. Yang kedua, disiplin. Disiplin ini ada terbagi atas beberapa. Yang pertama, disiplin berpakaian, bertata krama, dan sikap. Jadi, pada disiplin waktu ini juga, dalam ekstrakurikuler, kita harus mampu menempatkan waktu kita. Lalu, kepada siswa-siswi, agar Pagi Roni. Roni sudah tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Belum, Bu. Nah, jadi wali kelasmu tadi melapor ke Ibu bahwasannya kamu sering terlambat ke sekolah, Iya. ya kan? Nah, sudah berapa lama udah berapa kali lah kamu terlambat datang ke sekolah? Hampir sering, Bu. Hampir sering. Iya. Nah, menurutmu itu kalau terlambat ke sekolah itu perlakuan atau perbuatan yang baik atau enggak? Enggak. Nah, enggak ada kan? Enggak. Jadi di sini Ibu bukan untuk menyalahkan kamu kenapa kamu terlambat atau kenapa nggak sering nggak datang. Sini kita untuk menyelesaikan masalah-masalahmu lah, ya kan? Iya. Jadi pentingnya udah. Oke. Jadi kenapa kamu selalu sering terlambat masuk ke sekolah? Begadang, Bu. Begadang. Iya. Kenapa kamu bisa begadang? Sama kawan, Bu. Mabar sama kawan. Iya. Jadi maksudmu manfaat mabar sama kawan itu ada? Ayo mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Iya. Jadi kalau udah mencari ketenangan bisa lah terlambat ke sekolah. Iya. Iya. Jadi menurutmu kalau udah tenang tapi terlambat ke sekolah itu kayak mana? Hal yang salah sih, Bu. Salah kan? Iya. Jadi menurutmu itu Ayo. nah, betul. Jadi menurut kamu bertanggung jawab dan disiplin waktu itu perlu apa enggak? Perlu. Perlu kan? Jadi menurut kamu sangat penting bertanggung jawab dan disiplin waktu. Nah, apa yang kamu lakukan agar kamu bisa bertanggung jawab dan disiplin waktu pada waktunya? Tidur sesuai jadwalnya, Bu. Baru Lebih bertanggung jawab lagi atas waktu. yang bertanggung jawab lagi atas waktunya kan? Iya. Nah, jadi kamu bersedia nggak memperbaiki dirimu ke depannya? Sedia. Sedia kan? Nah, pada saat kamu